Yang balik lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Nah, tapi kan minggu lalu kan kita ngebahas soal bahayanya penyakit jantung, Betul. diabetes sampai Kolesterol. tingginya kolesterol. Nah, kenapa saya naikin tema-tema itu? Betul. Kan ini udah mulai kerasa nih, Kak. Sama kita pribadi Iya, ya. Kayak, aduh nggak enak lah di badan. Kalau kebanyakan minum gula. Banyak minum gula. Nah, sejumlah penyakit ini tuh hadir karena satu hal, yaitu kurang olahraga sebenarnya. Masih Salah nyambung satunya ya, betul. salah satunya. Mulai dari penyakit berat macam jantung dan diabetes, sampai penyakit orang kampung, Kak. Apa tuh? Kayak perut kembung. Udah masuk angin. Oh iya bener. Kan saya diperiksa ke dokter kan pas kemarin. Terus ini saya agak gede kan. Pas cek sama dokter, oh ini mah kembung perutnya, cina gitu. Jadi ternyata ini bukan gendut. Gak ada alasan kan, emang itu gendut kan. Tapi emang ada Kata dokternya loh itu. kembung ya. Iya. Nah sayangnya tidak semua dari kita punya waktu dan tempat untuk berolahraga. Betul. Yang punya waktu dan tempat biasanya MC. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oh my God. Waktu dan tempat kita persilakan. Itu aneh banget ya, Iya, iya. kalau secara struktur bahasa. Kenapa dia dikasihin ya? Iya. Nah, ada cara lain untuk beraktivitas yang sehari-hari kita lakukan, tapi juga bermanfaat buat tubuh. Oke. Aktivitas itu adalah naik turun angkot. Enggak dong. Tadi judulnya naik turun tangga, kenapa jadi kalau angkot tuh Ya kan angkotnya jadinya nggak capek kan iya sih, kalau tapi naik angkot. angkotnya ngetem itu naik turun kapan berangkatnya. Nah, kita jadi patah tadi. Nah, kita akan membahas keuntungan naik turun tangga. Naik turun yang tangga, mungkin terlihat sepele sebenarnya. Nah, Departemen Kesehatan Hong Kong. Betul. Ini kan dulu kayak kemarin kita ininya Inggris, kejauhan kayak. Ini kita Hong Kong aja. Iya benar. Makanya kalau ada yang nggak percaya bilang aja, info dari mana? Dari Hong Kong. Literally dari Hong Literally dari Kong. Hong Kong. Nah, Tapi ini serius ya ini. iya udah ini Departemen Kesehatan Bener, Hong Kong. nih, Ada translatornya bener tapi kan nih. Bener. Oh, iya. Taunya jadi AI tar. AI. Bahasa Hong Kong. Dan Departemen Kesehatan Hong Kong ini menjelaskan sejumlah manfaat dan aktivitas naik turun tangga. Turun tangga. Sejumlah penelitian mengemukakan bahwa aktivitas fisik dengan intensitas sedang selama 30 menit setiap hari punya banyak manfaat bagi kesehatan. Bagi kesehatan. Jadi walaupun dikit tapi tetap bermanfaat. Aktivitas ini membantu mengontrol berat badan, meningkatkan kebugaran kardiovaskular, dan baik juga untuk kesehatan psikologis dan juga sosial Anda. Mungkin kalau naik tangga kan ketemu orang. Ketemu orang, apa, iya benar. gitu. Apalagi kalau misalnya ada orang yang nggak kita suka, lari. Itu enggak sosial juga dong berarti. Kenapa lari? Organisasi Kesehatan PBB WHO merekomendasikan orang dewasa untuk setidaknya beraktivitas fisik dengan intensitas sedang selama 150 menit setiap pekannya. Oke. Akan tetapi saat ini banyak orang yang tidak bisa melakukannya, Kak, karena alasannya itu kesibukan. Sebenarnya sehat saja tuh tidak cukup gitu. Oke. Karena kalau tidak punya uang, yang tadinya sehat bisa aja jadi sakit. Tetap ya uang itu segalanya. Uang Tapi ya minimal hidup sehat lah kalaupun nggak Hidup punya sehat. uang. Meski demikian, untuk kesehatan Anda sendiri, Anda bisa memulai aktivitas yang paling mudah dilakukan, yaitu naik turun tangga. Ya, naik turun tangga adalah salah satu cara memasukkan aktivitas fisik ke dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah latihan yang nyaman dan juga mudah diakses oleh Mudah sebagian besar diakses. orang, Ya. terutama mereka yang tidak banyak bergerak. Kecuali kalau Anda adalah tiang listrik. Iya, itu maksudnya. Tiang listrik kan biasa. Nggak bisa bergerak. Nggak ada aktivitasnya kalau dia. Dan naik tangga itu Ada dipukulin. dipukul itu malah sakit dong, bukan aktivitas. Nah, naik tangga merupakan salah satu bentuk olahraga yang berbiaya rendah. Nggak ya berbiaya tadi, rendah dong. Bahkan nggak berbiaya. Nggak berbiaya Ya. rendah karena kalau misalkan tangganya tangga nada itu mahal. Wah, Harus les di Purwacaraka dulu, Kak. Iya. Bukan tangga nada, ini tangga fisik dong. Nah, aktivitas naik tangga itu mudah diakses dan memberikan sederet manfaat kesehatan jika kita melakukannya tadi setiap hari. Setiap hari ya. Nah, manfaat tersebut diantaranya meningkatkan fungsi jantung dan paru-paru dan meningkatkan sirkulasi darah. Oke. Mengurangi risiko terkena penyakit jantung koroner, hipertensi, diabetes, atau kanker usus besar. Oke. Lalu meningkatkan daya tahan tubuh sehingga mengurangi kemungkinan tertular penyakit dan meningkatkan efisiensi dalam bekerja. Wah. Kalau saya ada kenalan nih, Kak, dia tuh sering banget sakit. Hah? Katanya sih mengambil rezeki orang. Ini kemana nih arahnya? Karena Ya enggak, ini mah cerita aja gitu. saya kira karena dia jarang naik turun tangga. Bukan. Dia udah sering banget naik turun tangga tapi Oh, tetap aja ya. sakit. Heeh. Kenapa? Jadi jangan ya. Ya, enggak. Nah, lalu mengarah pada kesehatan tulang dan menurunkan risiko Oh, penting tuh, osteoporosis.
lalu memperkuat otot, dan juga membantu membakar lemak tubuh sehingga mengendalikan berat badan. Yang tadi. Ya, meskipun yang sekarang dibutuhkan itulah membantu membakar sampah. Iya, nggak banyak soalnya. Iya, karena nggak diangkut-angkut, Iya Kak. deh. Maksudnya, Kak, aduh. Menumpuk aja bau. Pak Hengki gimana ini? Kenapa jadi curhat di acara TV? Gitu. Nah, ini ada persiapan naik turun tangga. Naik turun tangga. Tetap ada persiapan aja Betul. seperti olahraga kebanyakan. Nah, Victory loves preparation. Preparation. Ini ungkapan dari bahasa Inggris. Benar. Segala sesuatu sebaiknya direncanakan. Iya, benar. Tadi saya mau nyebut peribahasa, tapi saya nggak tahu bahasa Inggrisnya apa. Nah, misalnya kayak punya anak. Harus direncanain Kalau ya? belum kawin itu jangan dulu punya anak. Kalau Karena iya, ribet benar. kesananya nanti. Benar. Gitu, Apalagi Kak, persiapannya. kalau misalkan, ini saya saran aja buat Alika ya. Wah. Kalau misalkan dalam Islam itu, katanya kalau misalkan Alika misalkan pacarnya hamil duluan nikah, misalkan ini. Oke, Iya, si ini anaknya itu. orang tua saya datang loh BTW. Ini kan misalnya kan. Iya, misalnya ini mah. Ya Pak Wawan. Jadi semua. Jadi si anaknya itu kan ternyata ya ribet lah kayak nggak dapet apa, warisan, wali juga gitu. Dan emang kebanyakan kan dulu orang tua, apalagi peribahasa nih, menikahlah untuk mendatangkan rezeki. Iya benar. Nah, itu sebenarnya salah. Yang benar? Karena malah jangan ya udah itu. Tapi maksudnya tetap persiapan itu lebih yang utama. Persiapan itu adalah yang Betul, utama, perencanaan lah minimal. Jangan Benar. apa-apa nikah dulu gitu baru Baru mikir. Betul. Iya, benar. Nah, memang terkadang itu tidak semua rencana berjalan mulus ya. Jalan mulus. Namun sebagian besar keberhasilan terjadi karena rencana yang matang. Iya. Pun dengan naik turun tangga. Jadi gak asal naik turun tangga, apalagi sesorodotan di tangga dia. Itu gak olahraga. Benar, itu bahaya banget loh, Kak. Bahaya itu. Udah mah caper kelihatannya di mata yang lain. Terus Iya kan berbahaya. duduk gini kan seret gitu ya. Gak usah dicontohin. Kebayang nggak? Atau turunnya pakai skateboard. Itu lebih ribet lagi dong. Jadi Tony Hawk. Nah, aktivitas ini memang terlihat mudah. Nah, tapi juga sebenarnya punya resiko. Ada risikonya. Ada sejumlah hal yang perlu disiapkan sebelum melakukan aktivitas ini. Jadi gak naik turun lah langsung. Oke, nah yang paling penting itu kan ya di kakinya ya. Yaitu menggunakan alas kaki yang pas dan nyaman, utamanya untuk berjalan. Oke. Lalu pilih bantalan sepatu yang nyaman dan alas sepatu yang tidak licin. Betul, itu juga penting. Itu penting. Jadi jangan naik turun tangga pakai sendal refleksi yang ada Itu jalan bulut-bulutnya. biasa aja sakit, apalagi naik turun tangga. Nah, menggunakan kaos kaki Kak, Wah, biar itu nyaman. Tapi kalau bisa jangan yang basah. Wah. Soalnya bau kaki ini jauh lebih bau dari bau sampah. yang tadi diangkut. Aduh. Nah, ini penting nih, yaitu melakukan pemanasan Ini. di awal dan pendinginan di akhir kegiatan. Pemanasan dan pendinginan biar si ototnya tuh siap dan terbiasa lah Nggak gitu kaget. ya. Nggak kaget. Bahkan kayak kalau atlet zaman sekarang, biasanya kalau setelah berolahraga, itu mereka tuh suka mandi es batu. Wah, benar ada itu. Nah, jangan sampai malah mandi kembang. Wah. Malah jadi kayak sangat tuh nih. Dibantuin kembang. Bukannya olahraga, nanti malah disangka lagi mandiin pusaka. Keris itu sering dibantuinnya pakai air kembang. Dan yang paling penting adalah berdoa. Wah, ini penting. Nah, ini juga ada bahasanya pilihan tangganya. Oh, nggak bisa semua tangga. Nggak semua tangga. Nah, tentu tidak semua tangga bisa digunakan untuk kegiatan ini. Yang untuk olahraga ya. Untuk olahraga. Taraje atau ini agak lokal dikit ya. Iya. Taraje atau tangga dari bambu tentu tidak bisa digunakan. Susah. Karena itu cuma ke atas. Iya, ke atas, vertikal. Itu udah vertikal. Nah, soalnya lebih cocok digunakan untuk memperbaiki genteng yang bocor. Genteng yang bocor, Atau iya. kalau di saya maling mangga batur. Iya. Taraje. Atau kalau Alika kan ngintip. Nggak ke sana dong. Atau tangga yang ada kamganya. Yang mana malah nyanyi bukannya Iya, malah olahraga. nyanyi, Ya, bener. aduh, selain itu biayanya mahal. Mahal Kalau juga tangga ngedatengin si Kamga, kalau iya. tangga Taraje tadi masih murah. Benar, apalagi tangga si Kamga ini tangganya kayak tadi, tangga musik. Oh, iya, benar. Tangga nada. Susah. Untuk itu, ada sejumlah kriteria tangga yang bisa digunakan. Wah. Yang pertama, pilih tangga yang tidak mengharuskan lutut ditekuk lebih dari 90 derajat. Oke. Jadi kalau misalkan jalan tuh ya jangan sampai lebih dari segini lah gitu. Soalnya kalau nyampe 100 derajat jadinya mendidih. Bukan suhu dong, ini angle-nya. Nah, tangga itu sebaiknya kering, cukup terang, berventilasi baik, dan bebas hambatan. Nah, bebas hambatan ini penting, ya. Kak. Jadi jangan pilih tangga yang ada
pocong lagi tiduran. Itu mah jangan kan lewat, saya kabur dong. Karena kan kasihan ya kalau keinjak atau kebangunin Iya gitu. juga, bukan kita yang kasihan itu. Nah, naik turun tangga juga ada caranya. Jadi naik turun tangga ini sebenarnya kan ya, anak umur 3 tahun juga Bisa tahu ya, lah iya, gitu naik mereka, turun tangga. Akan tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan agar berdampak bagus pada tubuh Anda. Betul. Balik lagi jangan asal ya. Nah, saat melangkah rilekskan dulu leher Anda dan juga jagalah agar tetap lurus. Oh, jangan gini-gini. Betul, jangan bolo-bolo kayak tingkat tunda. Nah, jaga punggung juga tetap Tetap lurus. lurus. Kemudian jangan melengkungkan punggung karena dapat menyebabkan sakit pinggang. Gini-gini kali. Nah, jadi naik tangganya penting nih. Jangan melakukan gaya tendangan bebas dari pekan juga. Kayak gini nih, miring. Siap-siap ya. Karena ya ngapain juga sebenarnya. Bukan lebih ke Siapa tahu gaya, Kak. posisi tubuh. Dan yang ada juga paling penting tuh jaga bahu Anda agar tetap rileks. Oh, rileks Jangan bahunya. kaku. Kalau kaku mungkin Anda periksa aja, siapa tahu ketempelan. Jadi nggak bisa gerak gitu. Nah, pastikan langkah kedua kaki itu di atas lantai. Karena kalau Anda punya ilmu melayang ya mohon jangan dulu dipakai. Jangan lu gitu. dipakai kalau punya ilmu. Dan kalau punya ilmu melayang ngapain naik tangga juga. Ya langsung aja naik ke lantai 2. ya kan ini mah olahraga. Oh, dan juga. Nah, melangkahlah dengan tenang. Oke. Menerjang lantai dengan Wow. keras tidak akan membuat Anda gagah dan ditakuti seperti genderuwo. Di sisi lain, menginjakan kaki dengan keras justru bisa merusak engkel dan Oh, lutut. malah berlebihan. Malah berlebihan, lantainya juga mungkin bisa rusak. Benar. Hajar gitu ya. Pandangan selalu fokus ke depan. Jadi kalau misalnya ada gebetan Anda, inilah saat yang tepat untuk menghiraukan. Wah, so acuh berarti. Seacuh, karena jual mahal itu terkadang perlu dalam proses pendekatan. Kenapa jadi Ini tips tips, mencari ini tips. pasangan ini bukan olahraga. Lalu jangan menggunakan beban di tangan atau di kaki itu nggak Nah, perlu. Kan ini juga suka ada ya penting. kayak yang olahraga Orang- pakai beban gitu. Soalnya ini bisa meningkatkan risiko cedera dan tidak memberikan keuntungan apapun sebenarnya pakai Justru nggak beban ada itu teh. keuntungannya ya. Iya, udah mah tangan sama kakinya malah jadi berat gitu. Tapi kalau misalkan pundak Anda yang tiba-tiba berat, cobalah baca ayat kursi 7 kali. Iya tadi siapa tahu Iya. dengan kakunya karena yang lain ya. Kemudian ya lakukanlah dengan perlahan. Jadi buru-buru juga sebenarnya mau kemana. Kecuali kalau Anda emang udah telat kerjanya. Udah telat kerja, ya, Soalnya itu emang benar, harus benar, lari ya. Karena itu juga tidak akan mengubah kenyataan kalau hukum itu memang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kata Alika ya. Tiba-tiba pesan moral kan. Nah, awali dengan naik turun beberapa anak tangga ketimbang dengan naik satu lantai langsung. Oh, jadi jangan yang kayak Ya, betul. dua anak tangga gitu ya. Makanya ya. Dan ingat naik setiap anak tangga, jangan ke anak yatim. Oh iya, benar. Udah menghina anak yatim aja nggak boleh, apalagi menghina. Menaiki anak yatim ya. Nanti itu masuk nerakanya paling bawah. Benar. Nah, beristirahatlah kalau sudah mencapai sampai batasnya. batas Ini batasannya seperti biasa. Jangan melompati beberapa anak tangga sekaligus juga, soalnya berbahaya. Lakukan perlahan aja. Jadi ada kan orang yang udah excited banget pengen pulang, lompat. Iya, benar. Itu bahaya banget ya. Nah, tapi ada momen juga buat Anda untuk mengonsultasikan sesuatu ini kepada dokter. Jadi nggak semua orang bisa melakukan aktivitas naik turun tangga ini ya. Misalnya orang dengan penyakit kronis Kak, kayak sakit jantung atau punya penyakit pernapasan itu agak berbahaya lah. Jadi Anda ini lebih baik bicara dulu sama dokter apakah memungkinkan atau enggak untuk naik turun tangga. Karena itu sebenarnya buat orang-orang kayak gini, sebenarnya kegiatan yang berat naik turun Kegiatan tangga. berat, Betul. iya benar. Kalau Anda merasakan sakit pada dada atau merasa tidak enak selama atau setelah aktivitas ini, juga sebaiknya diperiksakan ke dokter. Takutnya mungkin tadi kayak Ada serangan jantung atau kemungkinan, apa ya. gitu ya. Tapi sebelum itu, coba dicek dulu dadanya. Apakah dada Anda sakit karena aktivitas ini? Atau karena melihatnya bahagia dengan orang lain? Malah jadi kasuat-suat tadi ini. Jadi pas di tangga dia melihat Alika lihat ini nggak sih Kak? Yang Apa di lagi Twitter nih? tuh, ada yang orang gila, ODGJ gitu. Oh, Terus yang lulusan ITB Kak. benar itu yang setel- disamperin. iya, dan setelah dicek tuh bener ternyata dia emang lulusan lulusan ITB. ITB, IPK-nya tahu, rektornya tahu, dan pas ditanya kenapa jadi kayak gini, Betul. karena pacarnya meninggal. Ya, itu yang dinamakan kata-kata dari Panglima Tianfeng. Iya benar. Cerita cinta tiada akhir. Sampai lulusan ITB aja gak bisa ngapa-ngapain loh. Nah, sejumlah kondisi ini patut diperiksakan ke dokter tadi ya. Kehilangan kesadaran setelah merasa pusing misalnya. Merasa sesak usai melakukan aktivitas ringan. Tadi ya. Terus Anda juga udah berusia paruh baya atau tua, belum aktif secara fisik dan merencanakan program olahraga yang relatif berat. Itu perlu dikonsultasikan dulu ke dokter. Dokter benar. Anda memiliki masalah persendian seperti nyeri, pegel, kaku atau bengkak di dalam atau sekitar sendi. Sekitar sendi ya. Meskipun sendi yang terbaik itu sebenarnya adalah sendi Aulia. Iya, saya setuju sih kalau itu. Itu apa sekarang masih idola sih. Iya benar. Walaupun setiap ucapannya sulit dimengerti. Kenapa? Karena kata sendi. Sendi dong. Sendi loh ini. Nah ini tinggal menerapkannya ke
kehidupan sehari-hari ya kayak. Betul. Jadi tentu terasa percuma kalau Anda masih menggunakan lift atau eskalator. Betul. Lebih baik mulai dibiasakan untuk naik tangga kalau memungkinkan. Kecuali kalau Anda ke gedung tinggi kayak Burj Al Khalifa Wah. gitu. Itu ya males juga gitu ya naik Itu tangga. sampai malam kayaknya naik tangga. Bahkan Kak di Burj Al Khalifa ya, waktu buka puasanya beda. Kenapa? Lantai paling atas sama lantai paling bawah. Jadi kalau nggak salah lantai paling atas tuh buka puasa duluan, yang di bawah tuh terakhir. Saking tingginya. Perbedaan waktu juga Perbedaan ada waktu ya. juga ada di situ. Orang kaya nih. Nah, Anda juga bisa mengusahakan untuk naik turun tangga saat di tempat kerja atau di rumah. Soalnya ini adalah aktivitas yang mudah tapi bisa memberikan manfaat bagi kesehatan. Marilah kita mulai Marilah kita mulai beraktivitas, masa kalah sama badut mixu. Wah, aduh bisa aja semangat dia. Bahkan agak operatif sebenarnya. Apalagi waktu dia ngedatengin apa sih? Oh ya, yang badut lain. Badut saingan. Seru lah. Ngeliatin badut Oppo sama badut Mixu berantem, seru banget tuh. Itu kegiatan. Menarik ya pembahasan kita tadi 2 segmen soal microwave dan ini yang ketiga ini Tuh, kesehatan. soal kesehatan karena ya kita sudah mulai Terasakan. merasakan juga ya. Jadi penting lah gitu untuk kita beraktivitas. Tapi nih kalau misalkan ada nggak mau beraktivitas, main santai-santai. Kenapa malah diiyain? Nggak kalau misalnya kalau gitu ya, misalnya. misalnya nih nggak pengen beraktivitas, main santai-santai, Anda bisa menonton tayangan ini di YouTube di Gela.id. Bisa ada ya. Atau kalau menonton di TV juga boleh. Atau nontonnya sambil naik tangga juga boleh. Boleh. Ngapain sih? Tapi kan tadi harus fokus. Oh, dan juga nggak bisa ya. Ini ada di iChannel setiap hari Minggu pukul 7:30 malam. ya, saya Alika dan segenap kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam hidup sehat. Mari kita beraktivitas. Wah, naik turun tangga. Wujudkan Indonesia emas. Jauh ya.